Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana li ibadihi wa ja'ala as-sa'adata fi mahabbatihi wa nasaba al-ayati dhalilan ala 'azamatihi wa anzala al-kitaba hudan liman raghiba fi qurbatihi wa raja'an lirahmatihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نوره واتبع سنته في حياته وبعد وفاته. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقد قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم Wallahu ghafurur rahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sampai hari ini. Anugerah iman, Islam, sehat walafiat dengan rahmatnya. Kita di siang hari ini bisa melangkahkan kaki kita sampai menuju masjid yang kita cintai ini dengan keadaan yang sehat walafiat di hari yang penuh barakah ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita banyak hal, yang telah menunjukkan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, yang telah memberikan contoh amalan-amalan yang diridhai oleh Allah dengan dinul Islam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengajak diri kita, mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah dan senantiasa berupaya menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang selalu dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa amanu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmat-Nya dan menjadikan cahaya untukmu. Dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hadid ayat 28. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern seperti ini, yang katanya serba maju, yang katanya sudah serba digital, banyak dari kita hidup dalam sebuah rutinitas keseharian. Ada yang disibukkan dengan pekerjaan yang di kantor, ada yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di lapangan, harus pindah ke sana, kemari, ke sini, dan berputar kemanapun untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan tanggung jawab kita.
berangkat pagi, siang di luar, sore perjalanan pulang, malam baru nyampe rumah. Begitupun waktu silih berganti, bulan pun berganti, tak terasa sebentar lagi tahun akan berganti. Urusan pekerjaan, urusan tanggung jawab di rumah, mengejar kebutuhan ekonomi, bagaimana caranya ini bisa tercukupi, bagaimana saya harus bisa mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Tentu tidak akan pernah ada habisnya. Tentu yang kita dapatkan adalah kurang ini, kurang itu. Ya apa carane iki isok selesai dalam waktu singkat dan sesingkat-singkatnya? Enggak ada. Wes sak mari-mari nih, enggak ada. Semuanya rata-rata bagaimana impian, harapan bisa kita dapatkan dengan secepat mungkin. Oleh karena itu, hal-hal duniawi yang kita lihat, yang kita rasakan, bahkan yang kita dengar, tentu tidak ada ujungnya. Apalagi yang kita pegang HP, setelah buka WA kita buka YouTube, setelah YouTube kita buka TikTok. Banyak waktu yang hilang begitu saja untuk berselancar di dunia maya, sedangkan kita hidupnya di dunia nyata saat ini. Tapi seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hanya berselancar di dunia maya yang sangat fatamorgana ini. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk kembali dan kembali mengingat Allah, untuk kembali mengejar yang namanya cintanya Allah. Kita sudah banyak terlena, kita sudah banyak tergoda untuk mengejar hubbud dunya, untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup yang ketika kita sudah mendapatkan, ya gak cukup sampai di situ. Nambah lagi dan seterusnya. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah? Adakah cara agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah? Ada, saudaraku. Kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan 3B. B yang pertama bertawakal, berikutnya bertakwa, dan yang ketiga adalah bertaubat kepada Allah. Cara yang pertama dengan cara bertawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, ikhtiar kita maksimalkan. Sebab sesungguhnya ikhtiar kita tidak akan pernah berhasil, sedikit pun tidak akan berhasil, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Imran tegas Allah menyampaikan firman-Nya di ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini bukan berarti kita diam, duduk manis, menunggu rezeki datang, bukan begitu. Tawakal kepada Allah artinya kita tetap berusaha. Waktunya bekerja, ya kerja. Waktunya berangkat kuliah, ya berangkat kuliah. Waktunya belajar, anak-anak kita harus berangkat ke sekolah. Tetap ikhtiar harus dilakukan, kemudian hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memaksimalkan ikhtiar, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, maka fa insya Allah kalau sudah seperti itu, Allah akan memberikan kemudahan di setiap apa yang kita ikhtiarkan. Setelah itu B yang kedua, untuk meraih cintanya Allah,
yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, takwa berarti menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan selalu berusaha sepenuh hati, sekuat tenaga untuk selalu menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita lakukan? Dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang sangat sibuk, kita selalu dan berupaya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Al-Imran 76. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sederhananya begini, sikap kita untuk selalu waspada agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa maksiat yang selalu bergentayangan, yang selalu terlihat, terdengar, bahkan kita rasakan. Ketika tidak sengaja kita ketemu dengan teman saudara kita di luar, saling sapa, ujung-ujungnya membicarakan kekurangan-kekurangan saudara kita. Tanpa disadari, awalnya tidak berbicara tentang itu, akhirnya berbicara tentang kejelekan, kekurangan-kekurangan saudara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesunyian tentu kita bisa mengingat kepada Allah. Sunyi, enggak ada orang, sepi, mudah untuk mengingat Allah. Tapi bagaimana ketika kita sedang disibukkan pekerjaan kita? Bagaimana ketika kita dalam situasi yang sangat ramai, banyak orang, apalagi sedang bersenang-senang, masihkah kita mengingat kepada Allah? Kalau susah ingat, mudah. Tapi bagaimana ketika kita dalam keadaan yang sangat bahagia? Hati, pikiran kita selalu ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak hanya dengan bertawakal, setelah berusaha dan bertakwa saja untuk menggapai cintanya Allah, akan tetapi dengan B yang ketiga, yaitu bertaubat atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebab sebagai manusia, kita tentu tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa, khilaf, gak sengaja dan seterusnya. Dalam surat Al-Baqarah 222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, taubat adalah salah satu cara paling mulia untuk meraih cintanya Allah, untuk membuat Allah melihat kita, untuk melihat diri kita agar dilihat oleh Allah, yaitu bertaubat. Begitu kita mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, begitu kita menyampaikan dengan setulus hati bahwa kita pernah berbuat ini, berbuat itu dan seterusnya kepada Allah, mengadu, ya Rabb, astaghfirullahaladzim, maafkan aku ya Rabb. Kita sampaikan dengan sepenuh hati, maka itulah yang terjadi. Allah akan melihat kita karena kita berusaha untuk menyesali apa yang sudah kita perbuat. Secara sederhananya begini, bentuk esensial dari laku taubat ialah mengubah secara total, yakni yang semula gemar melakukan dosa, gemar melakukan kejelekan, gemar melakukan kesalahan, berganti dengan suka melakukan amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan saudara-saudara kita. Sebagaimana mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali jilid keempat halaman keempat disebutkan, wa qala Sahl bin Abdillah Isturiyya, at-taubatu tabdilur harakatil madmumati bil harakatil mahmudah. Sahal bin Abdullah At-Taustari berkata, taubat adalah mengganti perbuatan yang tercela dengan perbuatan yang terpuji.
jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa untuk menjadi manusia yang dicintai Allah tidak cukup hanya dengan ucapan, apalagi hanya berniat. Niat semata tidak cukup. Diperlukan kesungguhan dalam diri kita untuk menjalani hidup dengan bertawakal kepada Allah, dengan selalu bertakwa kepada Allah, dan menjaga diri dari dosa serta senantiasa bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. 3 hal inilah yang menjadi pondasi bagi seorang hamba Allah agar selalu dekat dengan kasih sayang Allah. Meskipun di era yang modern ini, yang serba digital, sedikit-sedikit pegang HP, sedikit-sedikit buka ini, buka itu, yang mengurangi hubungan kita kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan dalam kehidupan kita sehari-hari tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan selalu senantiasa mentaubati apa yang sudah kita kerjakan sebagai bagian dari keseharian kita. Dengan begitu, hidup kita akan terasa lebih tenang, hati kita akan terasa lebih lapang, dan kita mampu merasakan indahnya hidup dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.